Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Ko Yansen. Selamat hari Minggu juga Ciose, dan selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Shalom. Shalom. Ciosepin dan Ko Yansen berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali lagi beribadah. Betul Ciose. Nah, meskipun kembali diadakan secara streaming dan online, baiklah kita mempunyai sikap yang baik pada saat kita beribadah. Nyanyi dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul sekali. Dan jangan lupa apa? Dipersiapkan Alkitabnya. Ya, Ciosepin mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau meminta pimpinan Tuhan, mari kita menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami diberikan hati yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu ke depan kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semuanya masih tetap semangat ya untuk memuji Tuhan? Harus tetap semangat.
kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, kita akan menyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Iya. Iya, dengan penuh semangat ya. Ayo kita pakai gerakan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, Ciose. Nah, di dalam pujian tadi kan mengingatkan pada kita semua dan adik-adik di sekolah minggu yang ada di rumah bahwa sebagai anak-anak sekolah minggu atau orang-orang yang percaya, kita harus rajin baca firman Tuhan, berdoa dan rajin beribadah karena adik-adik yang di rumah dan kita pun juga boleh disebut sebagai orang-orang yang percaya. Nah, di dalam Alkitab kan ada tuh siapa, adik-adik ada yang tahu nggak? Yang disebut sebagai Bapak orang percaya. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ciose siapa? Ciose tahu. Siapa tuh, Ci? ya? Bapak Abraham. Iya betul. Nah, Bapak Abraham disebut sebagai Bapak orang percaya. Begitu juga dengan kita dan adik-adik yang ada di rumah sehingga kita bisa disebut sebagai anak-anak dari Bapak Abraham. Yuk sambil bangkit berdiri kita memenaikan pujian Bapak Abraham. Kita mempergunakan semua tubuh kita untuk kita bergerak memuji Tuhan. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai, ayo gerakan tangannya. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham, yuk gerak semuanya. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Terputar lalu duduk. Iya betul sekali, Ko Yansen ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak dan kita juga termasuk anaknya. Iya bisa disebut gitu Ci ya. Sebagai orang percaya kita pun tetap harus mengasihi Tuhan dan kasih kita harus bertambah terus karena kasih Tuhan juga semakin bertambah. Iya lebih dalam dari apa Ci? Dari lautan, lebih lebar dari bumi dan juga lebih tinggi dari langit. Oleh sebab itu Ci kita ajak lagi adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri lagi. Kita akan menaikkan pujian bertambah-tambah dalamnya. Sambil memakai gerakan juga ya.
bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Lebih dalam, ya, lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Iya Ci, kasih Tuhan ya, dalam, Sekali ya. lebar, dan tinggi. Betul sekali Ko Yansen. Nah, Tuhan kita juga bukan hanya berkuasa atas lautan, daratan, tapi Tuhan kita juga berkuasa atas perasaan suka kita, duka kita. Oleh sebab itu, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, oleh sebab Ko Yansen dan Ciose akan mengajak adik-adik menaikkan pujian He's the Lord, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Mari adik-adik kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bersyukur dan bersuka cita dan bersuka cita memuji, memuji, memuliakan Tuhan. memuliakan Tuhan. Saatnya Saatnya kami semua kami semua mau mendengarkan mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami mohon Kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan berkati supaya kami semua supaya kami boleh semua mendengarkan boleh mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dengan baik. dengan baik. Dan kami juga Kami juga berdoa berdoa untuk Ciheti untuk Ciheti yang akan yang akan menyampaikannya pada menyampaikannya kami semua. pada kami Tuhan semua. pakai, Tuhan Tuhan pakai, berkati Tuhan berkati Ciheti di dalam di dalam menyampaikan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ini Tuhan. doa kami Ini doa kami. dengan ucapan syukur Dengan ucapan kami syukur. naikkan Kami di naikkan dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu dipersilakan duduk yang rapi, yang manis, yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini adalah Ciheti. Kepada Ciheti dipersilakan. Halo adik-adik, senang sekali bisa menyapa kalian pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ciheti mau tanya terlebih dahulu nih. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kalian tentu saja harus lebih banyak berada di rumah. Pernah nggak ya kalian merasa takut sendiri kalau ditinggal mama papa? Ayo, coba
Ada yang mau ngaku nggak? Pernah nggak kalian ketakutan kalau ternyata kebelet pipi sendiri, nggak mau pergi ke toilet sendirian, takut. Nah, ada seorang anak yang bernama Ana. Dia pun juga pernah mengalami ketakutan. Seperti apa ketakutannya? Kita dengar bersama ya. Pada suatu malam, Ana ini tidur di kamarnya. Tidak seperti malam-malam yang lalu. Pada malam itu dia merasa sangat takut. Dia melihat ke jendela. Dia melihat seolah-olah gorden di dalam jendelanya bergoyang-goyang sendiri. Kemudian dia melihat sekeliling dinding kamarnya. Kok seperti ada bayangan yang bergoyang-goyang. Dia sangat ketakutan sekali. Lalu dia tidak bisa memejamkan mata. Padahal dia sangat mengantuk sekali pada malam itu. Kemudian karena tidak tahan, rasa takutnya ini semakin mendalam. Dia lalu teriak memanggil papanya. Papa, Papa sini. Wah, Papa Ana yang berada di kamar sebelah tiba-tiba langsung masuk ke kamar Ana dan bertanya, ada apa Ana? Kenapa kamu teriak-teriak panggil Papa? Papa, malam ini aku merasa sangat takut. Aku takut sekali, aku gak berani tidur sendirian. Apa yang terjadi? Papa, aku takut. Aku takut sekali malam ini, Pak. Nah, Papa langsung mengajak anak untuk bercerita sesuatu. Sini, Papa mau bercerita sesuatu kepada kamu. Kamu tahu apa yang Papa lakukan ketika Papa merasa ketakutan? Apa Papa? Kata anak. Papa langsung berkata, ketika Papa ketakutan, Papa ingat untuk berkata sesuatu. Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Kamu tahu bahwa kata-kata itu bisa menguatkan kita. Bisa membuat kita tidak lagi takut. Bagaimana kata-kata itu bisa menolong aku? Kita harus ingat anak, bahwa kita memiliki Allah yang begitu besar. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia tidak hanya menciptakan kita, tetapi dia juga Allah yang senantiasa menjaga kita. Jadi kita tidak perlu takut. Ada suatu kali murid-murid Tuhan Yesus pernah merasakan ketakutan. Ketika itu pada suatu hari ketika Yesus sudah selesai mengadakan mukjizat 5 roti 2 ikan, tiba-tiba begitu banyak orang yang mengikuti dia. Tetapi Yesus kemudian menyuruh murid-muridnya untuk berlayar terlebih dahulu dengan perahu mereka ke seberang danau. Sedangkan Yesus mau mengambil waktu untuk berdoa. Nah, murid-murid taat diperintahkan Tuhan untuk menyeberang terlebih dahulu ke seberang danau. Mereka menaiki perahu. Lihat, mereka sudah mulai berlayar. Cuaca cerah pada waktu itu. Sampai akhirnya perahu murid-murid ini tidak lagi kelihatan. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Di tengah danau itu ombaknya begitu besar. Angin yang bertiup begitu kencang. Wah,
Apa yang terjadi? Mereka panik, mereka ketakutan. Ini gimana? Perahu kita goyang. Aduh, ombaknya begitu besar. Apa yang akan terjadi dengan kita? Wah, tolong kita. Ada yang bisa nggak menolong kita? Mana Tuhan Yesus? Kenapa dia tidak bersama-sama dengan kita? Aduh, kita bisa celaka ini. Karena kena angin yang begitu kencang sekali. Nah, adik-adik, iya ya, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Di mana dia? Kira-kira Papa Ana bisa tidak menjelaskan kepada Ana apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Coba kita lihat. Ketika itu Papa kemudian bertanya kepada Ana. Ana, murid-murid begitu panik, begitu ketakutan. Di mana ya Tuhan Yesus? Ana menjawab, iya Papa, di mana Tuhan Yesus? Kok nggak kelihatan? Kok doanya lama sekali nggak muncul-muncul? Ana, tiba-tiba ketika murid-murid dalam keadaan ketakutan seperti itu, tiba-tiba ada suara. Oh, itu siapa? Itu hantu, itu hantu. Ada orang yang ada di sebelah sana. Wah, murid-murid berteriak-teriak melihat ada seseorang yang mendekati perahu mereka. Dia seperti berjalan di atas air. Kamu tahu itu siapa? Murid-murid menyangka itu hantu. Padahal seseorang itu kemudian mengeluarkan suaranya dan berkata seperti ini. Tenanglah, aku ini Tuhan Yesus, jangan kalian takut. Tuhan Yesus Papa, Tuhan Yesus datang. Iya Ana. Tuhan Yesus menghampiri perahu murid-muridnya. Tetapi murid-murid kemudian kebingungan. Mereka tidak percaya kalau orang yang menghampiri mereka adalah Tuhan Yesus. Sampai ada salah seorang muridnya yang bernama Petrus kemudian berkata seperti ini. Jika engkau adalah Tuhan Yesus yang kami kenal itu, biarlah aku datang menjumpai engkau sekarang. Wah, berani sekali Petrus mau menjumpai Tuhan Yesus, mau mendekati Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Datanglah. Wah, seketika itu juga Petrus turun dari perahunya. Murid-murid yang lain panik. Petrus, jangan berani-berani kamu turun. Kamu nanti hanyut, kamu bisa tenggelam. Kata Petrus kepada teman-temannya, tenang teman-teman, aku tidak akan tenggelam. Aku mau membuktikan, benar tidak dia Tuhan Yesus yang kita kenal itu. Ketika kakinya turun dari perahu dan kemudian berjalan ke arah Tuhan Yesus, tiba-tiba dia merasa sangat ketakutan. Tubuhnya seperti seolah-olah dihempas oleh angin yang kencang. Dia mendadak hilang keseimbangan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus, tolong, tolong. Aduh, Petrus tenggelam karena dia tidak lagi percaya bahwa dia bisa menjumpai Yesus. Seketika itu juga Tuhan Yesus menolong dia sambil berkata, "Hai kamu orang yang tidak percaya, kenapa kamu bimbang?" Lalu Yesus membawa Petrus masuk ke dalam perahu. Petrus dan Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain di dalam perahu itu. Dan angin pun redalah dan ombak pun tidak lagi
begitu menakutkan mereka. Ombak dibuatnya tenang, angin pun menjadi reda. Sampai akhirnya mereka sampai ke seberang danau dengan selamat. Nah, Ana, kata papa Ana, bagaimana? Apakah kamu terhibur dengan cerita ini? Papa, aku senang mendengarnya. Tuhan Yesus ternyata bisa menolong kita ya Pak. Papa saja bisa membuat aku tenang. Apalagi Tuhan Yesus bisa menolong kita, bisa menolong aku. Nah, sekarang kamu ingatkan apa yang harus kamu katakan ketika kamu merasa takut? Apa yo? Tadi Papa ajarkan, Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Iya, ayo kita sekarang ucapkan sama-sama. Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, itu bisa kamu ingat di dalam doamu. Ketika kamu merasa ketakutan, kamu ingat bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menolongmu, bahkan melenyapkan segala ketakutanmu. Tadi waktu kamu mau tidur, kan kamu sudah berdoa, ya kan? Iya Papa, aku sudah berdoa. Jadi kenapa masih takut? Apa tadi yang kamu doakan? Tadi Papa doakan aku supaya Tuhan Yesus menjagai aku pada malam hari ini. Dan supaya aku tidak takut tidur sendirian. Nah, ketika kita sudah berdoa, kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mampu menjaga kita dan menolong kita. Nah, sekarang saatnya kamu tidur. Tetapi Papa mau tanya dulu nih. Ketika kamu tidur nanti, apakah kamu masih takut? Tidak Papa, aku tidak takut. Ketika perasaan takut itu mulai muncul, aku akan berkata, Tuhanlah penolongku. Aku tidak akan takut. Ketika kamu nanti mau ke kamar mandi sendirian, apakah kamu takut? Tidak Papa, Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Ketika kamu sakit, kemudian Papa ajak kamu ke dokter, apakah kamu menangis, takut ketemu dokter? Tentu tidak Papa. Karena aku ingat Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Sekarang kalau kamu melihat di jendela itu ada gorden, kemudian goyang-goyang sendiri. Tapi ternyata itu adalah tiupan angin dari luar yang kemudian menyentuh gorden itu. Sehingga gorden itu bisa bergerak. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu takut melihat gorden itu bergerak sendiri? Enggak Papa, aku tahu gorden itu bergerak karena ditiup angin. Jadi aku akan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, pinter anak Papa. Sekarang waktunya kamu melanjutkan tidurmu dan biarlah kamu tidur dengan tenang karena kamu tahu bahwa Tuhan menolongmu, Tuhan menjaga kamu. Terima kasih Papa buat firman Tuhan hari ini. Ya, tidur ya sayang. Papa kemudian keluar dari kamar anak. Nah, begitulah anak kemudian melewati malam yang begitu sunyi. Dia kemudian tidur dengan tenang
Karena dia percaya bahwa Allah yang begitu besar, yang menciptakan segala sesuatu, dialah Allah yang menjagai dia, yang membuat dia tidak lagi merasa takut. Nah, adik-adik yang berada di rumah, sekarang Ciheti mau tanya, apa yang membuat kalian takut? Pernahkah kalian takut? Atau mungkin kalian sering sekali takut? Ketika mama papa kalian tidak ada di rumah, kalian harus ada di dalam rumah sendiri. Apakah kalian takut? Ingat, kalian harus ingat bahwa Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Ketika mungkin kalian harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kalian merengek-rengek minta ditemenin sama mama papa kalian. Gak mau ikutan sekolah online sendirian. Nah, kalian harus belajar bahwa kalian harus ingat ada Tuhan yang bersama-sama dengan kalian, menolong kalian. Sehingga kalian tidak lagi takut. Adik-adik, ketika kita takut, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk menolong kita, menjaga kita. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama ini ya. Tapi sebelum itu kita panggil yuk Ko Yansen dan Cik Josephine untuk nyanyi sama-sama dengan kita. Kita panggil dulu mereka ya. Ko Yansen, Cik Jose. Kalau kamu susah, kamu harus apa? Doa dong, doa dong. Kalau kamu sakit, kamu harus apa? Doa dong, doa dong. Kalau kamu takut, kamu harus apa? Doa dong, doa dong. Kalau kamu sedih, kamu harus apa? Doa dong, doa dong. Kalau kamu susah, kamu harus apa? Doa dong, doa dong. Kalau kamu sakit, kamu harus apa? Doa dong, doa dong. Kalau kamu takut, kamu harus apa? Doa dong, doa dong. Kalau kamu sedih, kamu harus apa? Doa dong, doa dong. Ya adik-adik, lagu ini mengingatkan kita ketika kita susah, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita ketakutan, ketika kita bahkan merasa sedih, kita harus ingat untuk berdoa. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca sama-sama ya, lalu kita akan belajar menghafalnya dengan gerakan. Kita baca dulu yuk. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6. Kita akan mencoba dengan gerakan ya, supaya mudah untuk menghafalnya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6. Sekali lagi ya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6.
Biarlah ayat hafalan ini bisa terus kita ingat ketika kita dalam ketakutan, kita ingat bahwa Tuhan adalah penolong kita. Maka aku tidak akan takut. Yuk sekarang kita tutup mata kita akan berdoa. Ikuti Ciheti berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih juga Terima kasih kasih juga untuk firman Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar yang sudah kami dengar pagi ini, pagi ini. mengingatkan kami mengingatkan kami ketika kami merasa takut, ketika kami merasa takut, bahkan ketika kami sakit, bahkan ketika kami sakit, ketika kami sedang bersedih, ketika kami sedang bersedih, kami ingat kami ingat untuk kami berdoa untuk kami berdoa kepadamu, kepadamu, meminta Engkau meminta Engkau menolong kami. menolong kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kami Karena percaya Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah penolong kami. Kami Kami tidak akan tidak Tidak akan takut. takut. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Juru Selamat dan penebus kami yang hidup, dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Ciheti ya Miss ya. Iya, yang mengajarkan kepada kita supaya kita tidak boleh takut. Karena apa Ci? Kita mempunyai Allah yang besar, yang dahsyat, yang bisa mengalahkan semuanya termasuk rasa takut kita. Betul Ya Ci sekali ya. Ko Yansen. Nah kita mau merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini dengan menaikkan pujian Tuhan Tuhan Allah di Allah tengah di tengah kita, kita. besar dan besar sampai kita apa Ci? Mempersiapkan persembahan yang adik-adik bisa kumpulkan di rumah terlebih dahulu. Bila mana nanti kebaktian di gereja bisa dimulai, adik-adik bisa membawanya ke gereja dan mempersembahkan persembahan tersebut secara langsung. Yuk kita mau naikkan pujian Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Satu kali lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Iya, puji Tuhan ya kita mempunyai Allah yang besar. Luar biasa. Adik-adik semuanya, kita akan menutup ibadah kita. Mari Ci Yosepin mengajak adik-adik untuk berdoa. Ikutin Ci Yosepin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih.
Kami sudah Kami sudah memuji nama Tuhan. memuji nama Tuhan. Kami sudah Kami sudah mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Ajar kami Tuhan untuk boleh untuk boleh senantiasa melakukan firman firman Tuhan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Tuhan, ajar kami ajar kami supaya minggu depan dengan hati yang penuh dengan gembira, kami mau kembali sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Saat teduh, kebaktian sekolah minggu hari ini Telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.